Halo. Oh, ini belum tadi. Oke, tes kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih Pak Andreas atas waktunya dan terima kasih buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah join pada acara session seminar kali ini. Mohon maaf, background-nya agak berisik karena masih di rumah nih. Karena sudah hampir lebih dari 2 bulan saya dan tim itu bekerja dari rumah dikarenakan karena adanya wabah COVID ini. Ya, terus juga ada peraturan pemerintah yang PSBB dan lain-lain, sehingga akhirnya kita melakukan semua semua lakukan dari rumah. Oke, untuk hari ini memang seperti yang tadi Pak Andreas sampaikan, ya kita akan coba sharing knowledge mengenai perkembangan ataupun update mengenai ERP SAP Business One. Jadi hal ini merupakan salah satu tugas utama kami sebagai partner ya, walaupun keadaan seperti ini ya kami tetap harus bisa mengupdate informasi terbaru mengenai SAP Business One kepada Bapak, Ibu semua. Oke, kalau nanti ada pertanyaan ya, kalau memang itu mungkin bisa ditulis juga di chat, nanti kita akan coba recap lalu kita akan jawab pada akhir session. Ya, oke, demikian dari saya. Selamat menikmati seminar ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kami di seminar ini dapat menambahkan wawasan dan masukan yang baru untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua di dalam menjalankan bisnis perusahaannya dan juga bisa lebih eksistensinya akan lebih bagus karena saya yakin keadaan seperti ini nggak akan lama. Ya mudah-mudahan secepatnya selesai sehingga kita bisa berbisnis aktif kembali seperti itu. Oke Pak Andreas, terima kasih Pak Andreas atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Willy. Selanjutnya saya persilakan Bu Lili Hartono untuk menyampaikan sedikit kata sambutan. Bu Lili, silakan. Halo, selamat pagi. Bisa dengar suara saya, Bapak, Pak Andreas? Ya, terdengar Bu Lili. Oke, terima kasih untuk Pak Andreas dan Pak Willy yang sudah menginvite Bapak Ibu sekalian di sesi hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, karena kata orang kalau nggak kenal nggak sayang. Saya Lili Hartono, lengkapnya saya sebagai channel dan produk spesialis di SAP Indonesia. Jadi saya happy sekali dengan IDU atau inti data utama karena telah mengundang Bapak Ibu sekalian karena di sesi ini inti data utama akan sharing knowledge ya Pak Andreas ya. Dan juga mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan produk SAP, terima kasih. Semoga sesi kali ini bermanfaat di saat sekarang ini. Karena banyak orang bilang bahwa saat sekarang ini sebenarnya ada saat yang baik buat kita untuk belajar. Dan thank you inti data utama. Ya, thank you juga untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Andreas, terima kasih semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Willy dan Bu Lili. Selanjutnya untuk presentasi SAP Business One akan dibawakan oleh tim marketing inti data utama, Pak Mikail. Ya, Pak Mikail, bagaimana? Sudah siap? Ya, terima kasih Bapak Andreas. Selamat pagi semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti webinar kami di sini. Seperti yang disampaikan Pak Willy dan Bu Lili tadi, untuk dalam masa ini kita mencoba tetap produktif ya, Bu ya. Dalam tema kali ini saya akan membawa digitalisasi bisnis dengan SAP Business One. Nah, ini sebelumnya kami akan mulai dengan perkenalan mengenai perusahaan kami terlebih dahulu, PT Inti Data Utama. Saya perkenalkan diri saya dulu, saya Mikail Disuka sebagai Sales dan Marketing dari PT Inti Data Utama. PT Inti Data Utama sendiri di sini sudah berdiri sejak 1999. Perusahaan kami berlokasi di Jakarta Selatan, di Saharjo Center, di Saharjo, Manggarai. Kami merupakan partner
dari SAP Business One dengan penempatan level Gold Partner karena kami sudah memiliki beberapa penghargaan yang sudah kami raih selama bergabung dengan SAP Business One. Kami selalu berfokus pada ERP dan analitik di sini. Sebentar, saya nyalakan pointernya dulu. Ya, perusahaan kami sejak awal selalu memang fokus di ERP dan Analytics. Sampai saat ini sudah kurang lebih 20 tahun ya. Kami berkecimpung di dalam dunia industri small medium enterprise. Kami memiliki resource yang sudah bersertifikasi baik dari IT maupun dari manajemen bisnis, dan sampai saat ini customer dari PT Inti Data Utama sudah lebih dari 250 baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kantor kami terbagi 3 lokasi, Jakarta, Bandung, Surabaya, untuk memudahkan kami melakukan implementasi di wilayah timur dan barat. Jadi untuk memudahkan dan memberikan efisiensi juga. Dan next, slide selanjutnya di sini bisa Bapak Ibu lihat beberapa keterangan untuk informasi penghargaan. Di 2016 kami mendapat nominasi Fastest Growing Partner dari SAP. Kemudian di tahun tersebut kami menempati posisi pertama. Berturut-turut di 2017 kami menempati posisi pertama. Kemudian kami mendapatkan nominasi 10 Most Promising ERP Solution Provider di Epic Magazine USA dengan Insight Success juga 10 Most Valuable ERP Solution Provider. Itu beberapa penghargaan kami. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa lihat di sini customer PT Inti Data secara keseluruhan yang spesifikalinya di SAP Business One Solution. Jadi kalau tadi di awal keseluruhan 250 customer, tapi kalau untuk SAP Business One sekitar 200 lebih customer di sini. Nanti detailnya mungkin bisa Bapak Ibu lihat pada bahan presentasi yang akan dikirimkan tim kami setelah diskusi ini. Nah, ini Bapak bisa lihat sekilas. Jadi sudah berbagai macam industri yang kita cover. Sini Bapak bisa lihat. Ada logo-logo. Nah, saya lanjut dengan value proposition PT Inti Data Utama sendiri. PT Inti Data Utama kredensialnya sudah cukup luas di pasar market small medium enterprise karena sudah cukup lama pengalamannya, yaitu kurang lebih 20 tahun, dan selalu fokus di small medium enterprise, memberikan solution vertical di industri menengah ke bawah ya, seperti itu. Nah, kami juga memiliki infrastruktur, solusi infrastruktur dan analitik sebagai value added-nya. Jadi kami siap membantu apapun kebutuhan yang disampaikan oleh klien kami. Nah, ini yang terpenting adalah PT Inti Data Utama merupakan bagian dari grup IT besar di Indonesia yang sudah cukup juga memiliki banyak solusi dari bisnis ya. Ada di situ digital untuk e-commerce, workflow-nya, kemudian multi-finance, banking, dan lain-lain sebagainya. Dan dilengkapi juga di situ dengan source atau sumber daya kurang lebih sampai 400 sumber daya. Kami Inti Data Utama memiliki dedicated team yang khusus untuk menangani beberapa bagian. Jadi ada sendiri-sendiri bagiannya, Bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat, ada ERP, mobile development, analytics, CRM, dan itu masing-masing tim sendiri. Jadi akan khusus lebih fokus pada masing-masing bagiannya. Nah, ini yang terbaru dari produk kami juga, salah satunya adalah kami memberikan jasa outsourcing. Jadi untuk membantu klien-klien kami yang membutuhkan konsultan yang memang akan didedikasikan untuk menjalankan SAP seperti itu. Oke, di slide selanjutnya ini kita akan masuk bahan judul ya itu digitalisasi bisnis dengan SAP Business One. Jadi memang sudah saatnya kita memasuki era revolusi industri di 4.0. Jadi kita seharusnya memang lebih bersiap untuk menghadapi tingginya tingkat persaingan, dan juga kita harus memiliki suatu fondasi bisnis yang kuat sehingga dapat mengimbangi persaingan di
dunia bisnis secara global. Ya. Yang saya tampilkan di sini adalah gambaran dari transformasi digital dan ERP. Nah, pada gambar ini, dari digitalisasi itu sendiri itu merupakan ada suatu proses ya, sama transformasi digital itu suatu proses. Jadi ada suatu proses perubahan perilaku atau interaksi secara komunikasi, secara proses, dan itu secara otomatis akan melakukan pembicaraannya, kemudian dialog-dialog sesama karyawan atau sesama divisi juga akan berbeda seperti itu. Nah, pada saat dilakukan proses transformasi bisnis ini, transformasi digital, akan ada pengulangan lagi dari sisi karyawan, dari sisi infrastrukturnya juga akan ada penambahan seperti perangkat-perangkatnya, seperti yang bisa memadai untuk suatu platform yang digunakan. Sehingga akhirnya perubahan-perubahan ini dengan tujuan tidak-tidaknya untuk menghasilkan sesuatu yang positif bagi perusahaan, bagi sumber daya perusahaan seperti karyawan dan infrastruktur otomatis akan beradaptasi, harus berkembang, namun hasilnya semuanya akan diotomatisasikan. Segala proses di proses bisnis yang bertumpuk-tumpuk itu akan menjadi lebih mudah, lebih diotomatisasikan, dan semuanya segala kerumitan akan dipermudah melalui ERP itu. Jadi ada perubahan transformasi digital, ERP, itu dengan tujuannya adalah untuk memaksimalkan pengalaman dari karyawan, dan output-nya juga termasuk ke customer-nya juga seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bahas transformasi digital yang saya sebutkan tadi, satu persatu. Tadi kita di depan transformasi digital dan ERP. Apa sih transformasi digital? Mungkin orang-orang banyak yang kenal, mungkin lebih paperless, lebih semuanya bersifat digit, artinya berkomputerisasi seperti ini. Jadi semua terhubung secara online, tidak perlu repot. Nah, seperti itu kan banyak yang kita tahu. Nah, dalam pengertian yang saya dapat di sini, untuk transformasi digital atau digital transformation merupakan suatu perubahan yang saya sebutkan di awal tadi, perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan untuk semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Jadi transformasi digital ini akan terus berlangsung. Tiap-tiap perusahaan akan berusaha beradaptasi dengan situasi atau kondisi terbaru dari kemajuan teknologi untuk mereka siap bersaing dengan di pasaran ya, seperti itu. Nah, ujung-ujungnya yang sekarang kita rasakan adalah dari transformasi digital ini adalah maraknya online transaction, online order. Jadi kalau di pasaran sudah banyak, jadi timbul macam-macam bisnis model itu, seperti ada e-commerce, e-business, marketplace sudah semakin banyak. Jadi semuanya ini adalah terhubung secara online. Teknologi memudahkan masyarakat, memudahkan juga suatu proses terjadinya transaksi pembelian dan penjualan seperti itu. Tadi kita bicara digital, sekarang kita berbicara mengenai ERP-nya. Apa sih ERP? Apakah ERP sama dengan accounting software? Nah, ini adalah gambaran untuk perbandingan. Di mana untuk accounting software sendiri, dia hanya memaintain untuk sumber daya memang terlihat, yang bisa terhitung. Tapi ERP sendiri dia bisa yang tangible dan intangible, artinya bahkan yang tidak terhitung, yang seperti yang customer relationship seperti itu bisa di handle juga sama ERP. Kemudian ERP juga accounting software maksudnya, dia hanya melakukan pencatatan di satu divisi, misalnya di financial, untuk di AR, kemudian AP dan fixed asset. Namun kalau untuk ERP, dia secara global menangani proses integrasinya ke antar divisi seperti itu. Dan kalau accounting software itu memang didesain untuk membantu suatu accounting dan financial di sebuah company. Tapi kalau ERP, dia didesain untuk membantu aktivitas dari perusahaannya. Jadi secara global, tidak hanya pada divisi accounting dan financial saja. Seperti itu. Nah, tadi kita bicara mengenai transformasi digital dan ERP dan proses untuk digitalisasi bisnis.
sekarang kita bicarakan platform yang akan digunakan. Platform yang digunakan seperti judul di sebelumnya, yaitu digitalisasi bisnis dengan SAP Business One. Tapi kita akan melakukan pengenalan mengenai SAP Business One. Kita lihat fitur dan kelebihan-kelebihannya, bagaimana di masa depannya, dan kenapa harus memilih SAP Business One. Langsung saja, kita masuk slide selanjutnya. Pertama-tama saya akan menyampaikan gambaran posisi SAP Business One di pasar. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu bisa melihat ada sebuah piramida di sini. Sebuah piramida yang menggambarkan klasifikasi dari produk SAP. Jadi orang banyak mengira SAP itu terlalu mahal, terlalu rumit, dan lama implementasinya. Nah, ini sudah ada gambarnya. Karena SAP terbagi dari 3 bagian, saya akan bicarakan di sini hanya untuk yang SAP Business One. Nah, SAP Business One di sini hanya dirancang khusus untuk small medium enterprise atau usaha menengah ke bawah. Jadi, di sini memang sudah sebuah packaging dengan best practice yang ada, dengan fitur-fitur yang lengkap, yang biasanya digunakan pada bisnis proses usaha menengah ke bawah pada umumnya. SAP Business One juga dilengkapi dengan analitik yang sama dengan produk-produk SAP lainnya. Dilengkapi dengan analitik dan bisa dengan mobile, bahkan teknologinya pun sekarang bisa menggunakan teknologi HANA, SAP HANA. SAP HANA merupakan teknologi database satu-satunya yang digunakan oleh ERP untuk in-memory teknologi. Jadi kekuatannya di sini adalah untuk high speed analytical-nya. Nah, ini gambarannya. SAP Business One bisa fleksibel dalam penempatan, bisa on-premise dan cloud tergantung dari kebutuhan customer. Seperti itu. Saya akan lanjut. Nah, seperti ada kata dari Rainer Zinton dari salah satu head of SAP Middle Market Product Management, bahwa mereka itu lebih melihat bahwa SAP Business One sebagai inti dari SAP strategi, sehingga di situ dilihat ada sebuah investment strategi. Jadi mereka akan berkomitmen penuh untuk 10 atau 20 tahun ke depan, sehingga SAP Business One ini akan tetap eksis dan akan dapat digunakan pada generasi dekade berikutnya. Dan diharapkan SAP Business One bisa mengimbangi untuk proses digital transformasi di masa depan. Seperti itu. Sekilas ini mengenai SAP sendiri. SAP secara global, SAP berlokasi di Jerman. Karena SAP memiliki sudah lebih dari 437.000 customer di dunia dengan lebih dari 180 negara. Nah, di market position, SAP masih memegang sebagai market leader di enterprise application software, analytic and business intelligence, dan experience management software. Tadi salah satu yang dikenal adalah SAP HANA, yaitu SAP sebagai leadernya, jadi punya produk sendiri untuk database. Kemudian punya dengan modul-modul dan solusi berbagai solusi yang fleksibel, baik itu on-premise dan cloud. Sekarang kita kembali ke SAP Business One. Kita bicara soal fakta SAP Business One. Banyak yang Bapak Ibu tahu untuk SAP itu tadi hanya sebuah platform yang mungkin cukup rumit dan terlalu besar, terlalu mahal. Tapi di sini SAP Business One ada faktanya tersendiri. Nah, ini SAP Business One sebuah platform terlengkap memang yang didedikasikan untuk atau dirancang khusus untuk sebuah usaha atau bisnis yang sedang berkembang. Dia ini sudah dipercaya di lebih dari 59.000 bisnis di seluruh dunia dan 950.000 user kalau tidak salah. SAP Business One dirancang untuk perusahaan kecil dan menengah. Dia bisa menangkap informasi dalam sebuah sistem yang dapat diukur.
SAP Business One memberikan akses instan. Jadi suatu informasi akan secara real time bisa diraih, bisa dikumpulkan hanya dengan satu sistem. SAP Business One memiliki beberapa modul yang sudah cukup mencakup keseluruhan fungsi bisnis yang ada pada usaha kecil menengah pada umumnya. Dan yang terakhir adalah ini saya kasih 5 star untuk SAP Business One karena memiliki interface yang cukup user friendly, apalagi yang terbaru saat ini, nanti di slide selanjutnya akan saya sedikit lihat. SAP Business One sangat memudahkan untuk karyawan baru beradaptasi dan menjalankan praktek kerjanya dengan intuisi untuk beradaptasi sistem baru seperti itu. Nah, inilah inovasi terbaru dari SAP Business One. Sampai saat ini sudah masuk di versi 10, lebih fokus ke native web client, di mana di situ SAP Business One lebih mengutamakan mengenai user experience. Jadi dengan tampilan yang benar-benar eye-catching dan enak atau ramah ya dilihat, serta memang user. Seakan-akan memang kita inilah medan kerja kita sendiri bagi karyawan seperti itu. Nah, ini untuk kelebihan-kelebihannya sendiri sih, salah satunya mungkin kalau dari SAP Business Version 10 sudah dilengkapi ada semacam enterprise seperti itu. Ada web client-nya, kemudian untuk report interaktif, reporting juga sudah ada di situ. Nah, ini adalah gambaran digital core untuk di SAP Business One. Jadi SAP Business One sebagai platform digital sebuah bisnis ini yang akan dapat mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis dengan modul-modul yang ada di SAP Business One. Di SAP Business One sudah meliputi modul yang menangani untuk memanage financial management, sales dan customer management, kemudian ada inventory dan distribution control, project dan planning seperti itu. Dan SAP Business One ini sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi yang memang dibutuhkan dalam kecepatan informasi dalam memberikan analytic reporting, deployment-nya dengan cloud, teknologi cloud, dan masalah aksesibilitas di mobile teknologinya, dan hubungannya dengan perangkat-perangkat yang bisa dihubungkan dengan segala hal yang berhubungan dengan internet, yaitu Internet of Things, ada machine learning dan big data. Jadi machine learning ini memberikan pembelajaran mesin di mana suatu aktivitas transaksi yang bisa dikelola dari SAP Business One sehingga bisa melihat berdasarkan historical transaksi, dan itu memberikan sebuah sugesti seperti sales recommendation, kemudian bisa juga digunakan untuk inventory forecast. Ujung-ujungnya itu akan bisa memberikan sugesti sebuah bisnis model baru bagi suatu perusahaan. Jadi perusahaan bisa memiliki bisnis model yang terbaru untuk diterapkan berdasarkan analisa dari sistem terhadap transaksi yang biasa dilakukan. Seperti itu. Nah, ini adalah solution stack atau paket yang diberikan SAP Business One. Jika Bapak Ibu di sini memang melihat ingin tahu lebih dalam mengenai SAP Business One, SAP Business One ini sudah diberikan secara all-in-one, semuanya sudah dalam satu paket. SAP Business One dia sangat mudah, fleksibelnya untuk deployment-nya bisa cloud maupun on-premise. SAP Business One sudah running di teknologi in-memory teknologi, yaitu punya SAP sendiri, yaitu SAP HANA, tapi bisa juga customer memilih dengan Microsoft SQL sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, ini SAP sudah mencakup standar bisnis proses yang diperlukan pada umumnya, karena SAP Business One sudah dilengkapi dengan best practice yang ada. Jadi sudah lebih dari 500 sekian solution dari seluruh dunia
rata-rata untuk bisnis usaha kecil menengah itu sudah pernah dijalankan pengalaman seperti itu. Untuk mengenai keperluan IT group di perusahaan-perusahaan, biasanya untuk proses pengembangan, nah itu SAP Business One ini sudah ada toolnya sendiri, yaitu System Development Kit. Jadi klien kita ini bisa menggunakan SDK ini untuk membuat reporting atau pengembangan yang memang dibutuhkan pada sistem mereka seperti itu. Kemudian SAP Business One ini memiliki integration framework yang cukup kuat. Jadi artinya SAP Business One bisa berkolaborasi dengan produk-produk dari SAP maupun non SAP. Dan tentunya dengan adanya pengembangan atau ekstensi atau dari partner atau dari tim kliennya sendiri seperti itu. Sudah dilengkapi dengan service layer, ini biasanya untuk SAP HANA. Kemudian tadi partner dan solution ini SAP Business One bisa memberikan sebuah solusi atau add-on yang dibutuhkan dari customer. Dan keseluruhannya adalah SAP Business One total cost ownership-nya itu sangat rendah ya. Jadi bisa jika berinvestasi dengan SAP Business One ini kemungkinan ROI-nya cepat seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana sih SAP Business One di masa depan. Nah, SAP Business One ini visinya sendiri adalah sebagai ERP yang tepat, yang memang dirancang dan didesain untuk usaha menengah ke bawah di dalam industri global ini dengan memberikan model penyebaran yang fleksibel, model deployment yang fleksibel, dan merupakan suatu fondasi bisnis global yang solid dengan pengalaman atau user experience yang memang terkini dan canggih seperti itu. Nah, inilah gambarannya. Jadi keseluruhan dari poin-poin SAP Business yang tadi ya, ada teknologi dan modul-modul, itu keseluruhannya akan mengarah kepada Internet of Things, Robotic Machine Learning, dan yang penting adalah bisnis modelnya. Dan yang terbaru ini, SAP Business One nantinya dia akan menggunakan voice dan intelligent assistant seperti Google seperti itu. Berikut adalah area untuk SAP Business One, di mana yang pertama global and highly scalable. Artinya di sini SAP Business One merupakan menginginkan menjadi sebuah ERP real time yang memiliki scalability tinggi dan secara global, sehingga SAP Business One nantinya selalu akan berkembang, akan ada peningkatan dan perbaikan yang pasti ke depannya itu memberikan hasil atau model-model yang sangat menarik, lebih ke interface ya, lebih interface yang baik-baik seperti itu. SAP Business One di area investasi ini memberikan sebuah customer value di mana SAP Business One itu dengan TCO yang rendah atau total cost ownership yang rendah dan mudah diadopsikan dengan bisnis baru, ini yang menjadi customer value di dalam digital economy ini. Dan yang terbaru tadi di SAP Business versi 10, web client itu sangat ya user experience sangat intuitif, karena itu bisa memudahkan karyawan atau dari pelaku bisnis secara keseluruhan untuk lebih nyaman dalam praktek kerjanya. SAP Business One di area investment ini berkomitmen penuh untuk meningkatkan dan memanfaatkan dari keunggulan produknya sendiri, yaitu SAP HANA. SAP HANA yang dinilai sangat lincah, sangat tangkas dalam mengolah suatu data transaksi di dalam memori, ini menjadi suatu kelebihan. Jadi karena semuanya sudah ada di paketnya SAP. Jadi SAP Business One ini sudah ada, jadi nggak perlu cari database lain di luar SAP seperti itu. Nah, ini salah satu untuk masa depan di sini yang memang juga sudah berjalan. Tapi di sini
akan selalu ada pengembangan bagaimana interaksi SAP Business One dengan integrasi dengan beberapa produk atau aplikasi-aplikasi lain di luar dari SAP ataupun SAP-nya sendiri. Itu akan lebih ditingkatkan kembali bagaimana untuk experience-nya bagi para pengembangnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, SAP Business One di sini akan lebih memberikan kesempatan untuk pemilihan dalam deployment, di mana nantinya kemungkinan keseluruhan akan melalui cloud. Karena untuk tren saat ini, cloud memang lebih dibutuhkan. Kita bicara investasi 3-5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan on-premise memang baik juga, tapi kadang elektronik itu kan ada masa usangnya seperti itu. Jadi kita lebih fokus di cloud nantinya dan untuk memberikan sebuah fleksibilitas yang maksimum, namun dengan tingkat kerumitan yang rendah seperti itu. Nah, akhirnya sampai di highlight dari SAP Business One. Kita sudah bicara masalah transformasi digital dan sebuah platformnya, yaitu SAP Business One. Apa sih highlight-nya? SAP Business One merupakan sebuah solusi ERP pertama untuk usaha menengah ke bawah yang ada di pasaran ini yang menggunakan in-memory teknologi. Jadi salah satunya Bu ya Bapak Ibu, satu-satunya small medium enterprise ERP solution yang memang menggunakan in-memory teknologi baik untuk analitik dan data transaksional. Oke, jadi keseluruhan SAP Business One itu sangat mudah di setup, integrasi yang lengkap, semua bisnisnya, semua fungsi-fungsi mulai dari accounting dan sales hingga purchasing dan inventory, visibilitas global yang penuh, dapat di-extend tanpa menyentuh source code-nya, intuitif bagi karyawan untuk beradaptasi, jadi karyawan seolah-olah sudah pernah melihat cara-caranya dan sangat mudah untuk dipelajari. Implementasinya dalam periode dan waktu yang cepat, mungkin dalam hitungan 2 minggu atau sampai dengan 2 bulanan, mingguan atau bulanan. Bahkan kemarin ada salah satu customer inti data utama yang sudah go live kurang dari 2 bulan. Salah satu distributor sebuah lampu ya. SAP Business One bisa dikonfigurasi simple dan terjangkau, mudah digunakan, dan harga memang sudah cukup terjangkau bagi bisnis yang sedang berkembang, khususnya bisnis menengah ke bawah. Baik, sekian dari saya. Semoga kita bisa semua siap menghadapi dunia baru, apalagi pasca pandemi ini. Mudah-mudahan SAP Business One salah satu platform yang bisa membantu bangkitnya perekonomian di Indonesia ini. Salam dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Mikhail atas presentasinya. Ya, jadi demikian yang sudah dipresentasikan oleh Pak Mikhail. Jadi kita tadi sudah informasikan gitu ya, ada beberapa hal dari SAP Business One. Jadi selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu semua seperti apa sih SAP Business One itu gitu ya. Nah, mungkin ada 1-2 menit kalau misalnya Bapak Ibu ada mau ke toilet atau apa, silakan. Saya akan mulai dengan sedikit pengantar gitu ya. Jadi SAP Business One ini seperti yang tadi Pak Mikhail sudah sampaikan. Oh, sebelumnya ini semua melihat ya layar saya ya. Oke, kalau ada yang nggak kelihatan, tolong diinfo. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi Pak Mikhail sampaikan, kelebihan dari SAP Business One itu memang pertama dia
karena sudah disetting untuk small medium enterprise, jadi kemampuannya untuk melakukan konfigurasi, jadi dia sudah punya best practice yang memang didesain untuk perusahaan kelas menengah ke bawah gitu ya. Nah, best practice itu seperti proses-proses di purchasing, di sales, dan sebagainya, tapi itu sifatnya generik dan standar. Tentunya kalau kita masuk di bisnis di negara berkembang, pasti perlu penyesuaian. Makanya itu tadi ada satu slide yang Pak Mikhail jelaskan, di mana SAP Business One itu memiliki kemampuan di customize, dia juga memiliki kemampuan untuk terkoneksi dengan banyak sistem aplikasi kayak misalnya POS, atau bahkan salah satu yang kami sudah miliki ini adalah keterhubungan dengan e-faktur, jadi aplikasi e-faktur dari Dirjen Pajak. Nah, inilah salah satu kelebihan dari SAP Business One, karena ketika customer membeli SAP Business One, dia SDK-nya sudah sekalian ikut, gitu. Jadi kalau misalnya timnya si customer nih punya tim IT yang memiliki kemampuan programming, kita sebagai vendor kita bisa latih mereka, kita bisa trainingkan mereka, gitu. Bahkan ada apa namanya di salah satu customer kami gitu ya, mereka salah satu distributor daging dan makanan yang bisa expired, itu tim IT mereka bahkan bisa membuat POS sendiri di internal, membuat aplikasi-aplikasi kecil di internal untuk membantu user, tapi nge-link sama SAP Business One. Nah, itu adalah salah satu kelebihan SAP Business One dibanding branded ERP yang lain. Biasa SDK-nya terpisah gitu ya. Nah, oke. Yang saya akan demonstrasikan hari ini itu lebih ke SAP Business One secara generik. Kenapa? Karena kalau kita ngomong harus sampai ke detail dan harus sampai ke contoh integrasi, itu akan perlu contoh dan waktu yang lebih lama. Nah, tapi jangan khawatir, kami dari Inti Data Utama, kami juga akan merilis webinar lain, mungkin dalam 2 minggu ke depan, itu mengenai teknis dari SAP Business One jika dia bisa di-connect dengan aplikasi lain. Oh ya, terima kasih Bu Lili. Jadi SDK itu adalah Software Development Kit. Jadi itu semacam framework kalau bahasanya orang IT, atau kalau bahasa mudahnya bagi apa namanya orang yang non IT adalah semacam sebuah lingkungan atau sebuah area di mana di situ informasi bisa dilakukan pertukarannya, gitu. Tapi tetap ada aturannya. Nah, thank you Bu Lili sudah apa namanya menanyakan ini. Saya sedikit menjelaskan. Jadi dengan adanya SDK, proses pertukaran informasi antara software luar dengan SAP Business One itu terjadi melalui jalur yang aman sehingga tidak merusak core dari SAP Business One. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut, nanti kita bisa set sesi terpisah. Oke, saya akan mulai untuk demo generalnya. Karena waktu terus berjalan, saya coba akan lakukan lebih cepat. Ini adalah tampilan SAP Business One. Nah, SAP Business One itu bisa mengakomodir multi company. Nah, contoh di sini kebetulan hanya ada satu company gitu ya. Tapi kalau ada satu holding gitu, mereka punya subsidiaries atau ada banyak company, dengan user yang sama bisa disetting security untuk multiple company gitu. Sehingga akan memudahkan user yang biasanya kayak accounting gitu ya, ada kalau di perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang, biasa punya beberapa anak perusahaan tapi accounting-nya terpusat, gitu. Nah, berikut saya akan masuk gitu ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, ini adalah layar utama dari SAP Business One. Yang muncul di window depan, ini adalah recurring posting. Nah, yang menarik dari recurring posting ini, SAP Business One memungkinkan pencatatan-pencatatan yang sifatnya berulang. Kayak misalnya contoh,
transaksi seperti pembayaran tagihan internet. Kalau tagihan telepon kan mungkin setiap bulan bisa beda ya angkanya, tapi kalau tagihan internet itu biasanya sama gitu ya. Atau misalnya belanja majalah atau misalnya bayar tukang kebun gitu. Nah, ini bisa dilakukan secara recurring sehingga accounting nggak perlu terus-menerus mengingat sendiri nih, oh tanggal 30 nih harus bayar ini dan sebagainya gitu. Nah, ini saya tinggal eksekusi saja, jadi dia sudah kelihatan mana-mana saja. Nah, yang menarik dari SAP Business One adalah Bapak Ibu akan selalu bisa melihat ada panah kuning. Nah, ini adalah referensinya. Jadi kalau saya klik, saya bisa lihat transaksinya gitu. Ini recurring posting sekian, ini GL account-nya. Gitu ya. Saya tutup lagi dan saya eksekusi. Nah, SAP Business One yang saya demokan adalah versi SAP Business One dengan database HANA. Ini tadi mungkin belum sempat disebutkan, tapi saya informasikan, database HANA ini running di server dengan in-memory processing server gitu ya. Jadi dia servernya itu datanya tidak read and write dari hard disk, tapi ketika dia loading dari awal itu semuanya udah ditaruh di memori, makanya memerlukan memori besar. Sehingga transaksi data besar itu jauh lebih stabil dan lebih cepat gitu. Nah, ini kami deploy di cloud, jadi seperti tadi Pak Mikael sudah sebutkan, salah satu kelebihan SAP Business One adalah dia bisa dideploy di cloud, gitu, sehingga biaya untuk server yang on-premise itu bisa dirubah dari capital expense menjadi operational expense, gitu ya. Oke, nah ini di layar yang Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah dashboard yang kita bisa modifikasi sesuai dengan profilnya user. Kalau saya orang accounting, saya akan banyak lihat tentang AR dan AP, gitu. Kalau saya orang sales, saya bisa lihat tentang sales. Dan ini saya bisa rubah, gitu. Saya bisa geser, gitu ya. Atau saya bisa tambahkan yang baru, gitu. Nah, jadi cukup mudah. Dan ini nanti tentunya karena saya masuk sebagai admin, jadi saya bisa lakukan banyak hal, gitu ya. Tapi nanti ini semua ketika sampai di end user, ini end user akan melihat apa yang mereka perlukan itu ada di sini, gitu. Nah, dan analisa-analisa ini nanti saya akan perlihatkan sudah ada toolsnya juga di SAP Business One. Oke, saya masuk mulai. Jadi ini tampilannya, lalu di sini ada menu-menunya. Nah, seperti yang tadi Pak Mikael sudah sebutkan. Jadi ada banyak modul atau ada banyak proses bisnis yang bisa di-capture oleh SAP Business One. Kalau administration ini hanya untuk setup dan konfigurasi, jadi biasanya nanti akan di-hide. Lalu ada finansial, CRM ini untuk sales ya, jadi untuk lead opportunity dia bisa. Lalu opportunities ini nge-link sama CRM. Lalu ada sales AR, purchasing, business partner ini adalah master, jadi master partner, master vendor, master customer ada di sini. Banking, inventory, resources, production, MRP, after sales service, human resource. Hanya di sini human resource-nya ini sifatnya dia hanya untuk master data, lebih untuk kebutuhan costing produksi, security, dan sebagainya. Karena biasanya ERP branded itu pasti memisahkan fungsi HR payroll dan HR information system dengan ERP-nya. Karena keduanya ini mengandung informasi yang kritis yang tidak boleh saling silang gitu ya. Dalam level high level boleh, tapi dalam level detail tidak boleh. Oke. Nah, lalu saya akan coba mulai demokan beberapa hal. Saya mulai dengan di sini. Jadi SAP Business One itu karena dia melakukan memori menggunakan database dengan in-memory processing, ini seperti yang digunakan di Google. Jadi dia juga punya Google-like search. Contoh, saya mau searching kata komputer. Saya akan mendapatkan hasil dengan cepat. Komputer itu ada di mana aja sih? Oke, saya bisa lihat di Business Partner Master Data, itu ada Ocean Komputer, ada CTI Komputer, ya enggak? Di Sales AR Invoice, ya, ada beberapa pembelian dengan komputer. Nah, dan seperti Bapak Ibu lihat, ini datanya cepat, gitu. Lalu saya juga bisa lihat bahkan di after sales service,
Ya, kalau ada klaimnya customer dengan knowledge base komputer, saya juga bisa lihat gitu. Jadi ini satu fitur yang sangat powerful, terutama kalau sistem ini dipegang oleh admin atau sales CRM ya. Nah, saya akan mulai dengan bisnis partner ya. Saya akan buka si CTI komputer. Nah, di sini saya bisa melihat informasi dari si CTI komputer ini. Saya bisa melihat account balance-nya, lalu transaksinya, dan sebagainya. Saya bisa melihat di sini ada nilai minus, berarti ada beberapa item yang saya belum GR atau belum saya good receiving dari si CTI komputer. Dan di sini saya tinggal klik di samping nih, ada grafnya gitu ya. Dan saya bisa lihat detailnya. Nah, seperti ini. Gitu. Apakah saya mau ganti line dan sebagainya gitu ya. Jadi saya bisa langsung mengetahui. Nah, di SAP Business One, panah kuning ini ada referensi gitu. Jadi kalau misalnya saya klik salah satu referensi, dia akan membuka dokumen asalnya. Nah, ini adalah dokumen GRPO gitu. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana integrasi di SAP Business One. Saya klik kanan dan saya buka relationship map. Nah, saya akan bisa melihat GRPO ini berasal dari purchase order mana, invoice-nya yang mana, dan outgoing payment-nya kapan dilakukan. Dan kalau saya double klik di dokumen yang ada di purchase order, nah, saya bisa melihat ini adalah PO-nya. Gitu. Jadi ini PO dari CTI komputer ke kita untuk pembelian sebagai berikut. Gitu. Jadi Bapak Ibu akan bisa melihat integrasi seperti ini di ERP SAP Business One. Nah, inilah yang membuat ERP ini penting karena prosesnya semua terintegrasi. Oke, lalu CTI komputer ini, kalau saya tadi buka salah satu GR-nya mereka, lalu saya misalnya mau analisa gitu ya, saya akan berikan contoh juga integrasi lainnya. Kalau saya mau analisa siapa saja sih yang beli network card ini gitu ya, maka saya akan tarik ini ke sales, saya akan tarik ini ke delivery. Nah, kebetulan barang itu nggak ada lainnya yang beli ya, saya coba ambil barang yang lain. Oke, masih sama, nggak ada yang beli. Atau saya coba lakukan dari PO-nya. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana saya mau menganalisa satu barang, itu dia ininya apa aja gitu ya. Oke, sorry, saya mendrag item yang salah. Jadi mestinya tadi item number-nya ya. Oke, mohon maaf, ini pengaruh puasa mungkin ya. Oke, saya bercanda. Ya, jadi ini adalah sales order dari barang tadi saya drag ini adalah wireless LAN card gitu ya. Nah, saya bisa melihat lagi dari sini siapa aja yang beli, saya tinggal klik lagi nih panah kuningnya. Ini si Aquen System gitu. Nah, tuh dia ada beli wireless LAN card gitu. Hal yang sama, saya bisa lihat lagi relationship-nya. Ini kapan, sudah dibayar apa belum, lalu incoming payment-nya kapan. Nah, inilah contoh integrasi yang ditawarkan oleh SAP Business One. Membuat customer bisa melakukan pencarian informasi lebih cepat dan lebih mudah. Gitu. Dan saya akan mencontohkan bagaimana kalau informasi ini saya mau pindahkan ke Excel untuk dianalisa lebih lanjut, gitu ya. Saya tinggal copy, lalu saya paste ke Excel-nya. Nah, inilah kemampuan SAP Business One, gitu. Nah, saya akan kembali menunjukkan bagaimana SAP Business One dapat membantu pengguna. Jadi seperti tadi disebutkan, katanya SAP Business One mudah digunakan gitu ya. Nah, dari hasil implementasi kami di
sudah lebih dari 200 customer saat ini, biasanya customer bisa cukup mudah beradaptasi dengan SAP Business One karena user interface yang ditawarkan itu lebih cenderung mudah digunakan, gitu ya. Kayak contohnya di sini SAP Business One memungkinkan untuk kita merubah nih, misal ke customer saya mau rubah gitu, konsumen gitu ya. Nah, dia bisa langsung terubah. Nah, tentunya kita akan juga nanti mengunci fitur ini gitu. Jadi jangan semua orang main rubah-rubah gitu ya. Dan selain itu juga di SAP Business One kita juga bisa menambah field-field baru yang kalau misalnya customer itu perlu informasi tambahan dari sini. Nah, kita bisa tambahkan field-field baru gitu. Nah, jadi ini cukup mudah digunakan. Nah, saya coba contoh, kalau misalnya saya membuat satu sales order gitu ya, saya tinggal pilih satu customer gitu ya, lalu saya pilih barangnya. Nah, misal saya mau beli barang ini sebanyak 100 unit. Oke, lalu saya mau beli barang yang lain sebanyak 20 unit. Oke, SAP Business One memungkinkan meng-copy paste dari Excel masuk ke dalam aplikasi, gitu ya. Saya akan berikan contoh seperti ini. Jadi, ketika implementasi, biasanya kita akan memberikan template dari SAP Business One yang sifatnya ini bisa digunakan untuk menginput data gitu ya. Contohnya begini, misalnya kita lagi ada satu project dan ada RAB, dan RAB itu banyak sekali itemnya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan template seperti ini ya. Kita tinggal copy, lalu kita paste ke dalam sales order-nya SAP Business One. Nah, dia akan langsung mem-paste semua isinya gitu. Nah, sampai dia selesai, gitu ya. Kebetulan ini barangnya sama semua, nggak apa-apa, saya contohkan supaya cepat, gitu ya. Dan saya, misalnya saya belum masukin tanggal delivery-nya, saya kirim aja hari ini. Yes. Oke, lalu saya add. Nah, saya melihat last record, gitu ya. Nah, inilah yang tadi saya buat, gitu. Dan di SAP Business One, kita juga bisa membuat layout-layout untuk SO, PO, dan sebagainya gitu ya. Yang tentu saja ini bisa dikustomisasi gitu. Jadi ini kebetulan contoh standar gitu ya, tapi sebetulnya bisa dimodifikasi, tambahin logo, dikasih kop surat perusahaan, dan lain-lain gitu. Lalu misal dari sini saya mau kirim gitu ya. Nah ini yang memudahkan user gitu. Jadi saya tinggal copy itu lalu delivery gitu. Nah katakanlah saya hanya mau kirim sebanyak 7 line. Maka saya tinggal dari 8, ini saya buang gitu ya. Oke, nah ini saya mau add delivery order-nya. Oke. Nah, inilah yang terakhir. Gitu. Jadi kalau di sini saya lihat ya, dokumen sales order ini, nah sudah ada delivery order-nya. Di sini ada gambar gembok. Ini artinya dokumennya belum selesai. Kalau kita lihat di sini, nah yang atas sudah abu-abu nih, yang bawah belum. Gitu. Nah, saya akan memberi contoh kalau misalnya dilakukan dari modul delivery order. Ya, ini kalau misalnya yang melakukan delivery adminnya terpisah, maka dia cukup memasukkan customer-nya tadi microchip ya. Lalu di sini dia tinggal tarik copy from sales order. Nah, akan terlihat ini yang terakhir hari ini dibuat, saya pilih, dan dia akan menampilkan barang-barang yang belum dikirim. Gitu ya. Jadi kalau ini saya add, oke. Nah, lalu di sini saya refresh. Nah, semuanya sudah gelap. Lalu kalau kita lihat relationship map-nya, sudah ada 2 delivery order, dan di sini gemboknya sudah ketutup. Artinya transaksi sudah close. Gitu.
Nah, ini di sini bisa dilihat transaksinya sudah close. Nah, dari sini juga kalau misalnya ada apa namanya jadi ini tadi dari SO ke DO, lalu kemudian kalau misalnya bagian penagihan dia mau melakukan invoice, gitu ya, dia juga tinggal memasukkan microchips. Yes, nah dia kasih tahu bahwa microchips punya over limit, lalu ambil invoice-nya dari delivery. Nah, saya bisa masukkan langsung 2 dengan tahan shift, lalu choose, finish. Nah, inilah angkanya. Dia langsung secara remark-nya, dia kasih tahu ini based on delivery nomor sekian dan sekian. Sehingga ketika saya add, oke, nah ini tadi invoice-nya, gitu ya. Dan ini sama layout-nya bisa dimodifikasi, ya. Lalu di sini ketika saya lihat, nah semua delivery-nya sudah selesai, lalu sudah ada terbit invoice. Gitu. Kita coba sekalian sampai dengan terjadi pembayaran ya. Untuk melakukan pembayaran, saya melalui banking, saya jadi katakanlah si microchip sudah terima invoice kita dan dia melakukan pembayaran langsung di hari ini. Saya buka incoming payment. Nah, saya masukkan customer kita adalah si microchips. Nah, saya tandai invoice dia yang terakhir di sini. Ya, lalu kita buat payment means-nya, artinya dia membayar melalui apa. Di sini katakanlah kita ambil contoh cash yang cepat ya, tapi di sini bisa dilihat ada berbagai metode yang bisa digunakan. Oke, coba Pak inputnya yang terjadi salah input. Oke, Pak nanti yang untuk kasus salah input nanti kita sendiri Pak ya, karena ini webinarnya buat global, jadi tujuannya kita untuk memperlihatkan informasi SAP Business One yang seperti ini keseluruhan fungsinya gitu. Kalau kita masuk case per case, takutnya waktunya nggak cukup Pak. Oke, thank you Pak IT IPM ya. Oke, nanti bisa Pak kontak dengan tim ini kita Pak, tim sales marketing kita. Thank you. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, gitu ya. Lalu di sini saya add. Oke, terjadi pembayaran ya. Jadi di sini kalau kita refresh relationship map-nya, nah sudah selesai gitu. Nah, terkait tadi dari Pak IT IPM ada pertanyaan mengenai jika terjadi kesalahan. Jika terjadi kesalahan, pada dasarnya ada 2 hal yang terjadi. Jika kesalahan tersebut jadi tidak dikonfigurasi validasi dan pencegahannya, maka transaksi yang terjadi salah tetap akan masuk. Tapi selama dokumen tersebut statusnya masih open, SAP Business One masih memperbolehkan untuk dirubah. Nah, yang kedua adalah kalau validasi dan pencegahannya itu kita konfigurasi. Nah, inilah perlunya tahap implementasi. Jadi kita perlu mendefinisikan satu proses skenario. Jadi kalau melakukan implementasi SAP Business One, biasanya kita ada satu dokumen namanya Business Blueprint. Nah, itu semua skenario SOP dipetakan. Gitu. Tapi namanya bisnis ya, biasanya pasti skenario bisa berubah-berubah. Nah, itu makanya kita perlu setting validasi dan pencegahan terhadap kesalahan gitu. Nah, oke. Jadi kayak seperti tadi ketika saya mau buat invoice si microchips sistem muncul tuh, wah ini ada kelebihan kredit limit gitu. Nah, itu salah satu fungsi pencegahan dan error handling gitu ya. Nah, oke. Ini jadi dari sisi sales order ini tadi yang sudah terjadi gitu ya. Nah, inilah contoh dari integrasi SAP Business One yang Bapak Ibu di sini bisa lihat gitu. Jadi benar-benar semua proses dia terintegrasi dan benar-benar semuanya nyambung. Pertanyaannya, Pak, kalau misalnya invoice saya bikin terpisah, Pak, nggak nyambung sama tahapan sebelumnya, bisa. Tergantung apakah kita perbolehkan atau tidak. Karena nanti invoice ini akan berdiri sendiri sebelumnya nggak ketahuan. Karena sistem tidak diberitahu dia base-nya dari mana. Gitu. Ketika terjadi audit, itu nanti yang akan menjadi pertanyaan. Gitu. Oke? Nah,
saya lanjut, saya mungkin masih punya sekitar 7 menit gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Jadi di SAP Business One ya, selain tadi saya sudah memperlihatkan mengenai proses-proses yang ada gitu ya. Kita juga bisa melihat SAP Business One memiliki beberapa fitur yang tadi Pak Mikael sebutkan. Nah, saya akan memperlihatkan 2 fitur gitu ya. Jadi yang pertama adalah si analitik, yang kedua adalah mobile sales. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat di sini, ini ada grafik-grafik seperti ini ya. Ini adalah fitur analitik bawaan dari SAP Business One. Jadi dulu SAP punya tools namanya Pervasive Analytics, lalu itu kemudian diakomodir menjadi fungsi tambahan di dalam ERP-nya gitu. Nah, ini adalah tools-nya gitu. Jadi dari tools ini saya bisa membuat KPI, dashboard gitu ya, dan kumpulan dari dashboard. Nah, apa sih kumpulan dari dashboard? Ini adalah contoh dari kumpulan dashboard gitu. Jadi ada satu dashboard, dia terdiri dari beberapa tampilan seperti ini gitu ya. Untuk general, lalu untuk sales, order fulfillment, gitu, receivable gitu. Dan ini kita bisa buat. Caranya adalah kita menentukan dulu KPI-nya. Nah, di SAP Business One, database HANA itu sudah langsung tersetting dengan konsep online analytic processing database. Sehingga dari sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa struktur datanya sudah langsung terbagi antara measurement, dimension, formula gitu ya. Kita tinggal drag and drop gitu. Nah, supaya cepat saya langsung gunakan saja KPI yang sudah ada. Ini adalah contoh KPI yang sudah ada. Misalnya gross profit year to date gitu. Nah, gitu. Ini adalah contohnya, nanti di sini munculnya seperti ini. Nah, KPI ini saya bisa kemudian gunakan dalam dashboard gitu, atau saya masukkan dalam Customer 360. Gitu. Contohnya misalnya di Customer 360 saya mau nambahin tadi widgetnya gitu ya. Nah, saya tinggal cari gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi analisa-analisa ini memang sudah jadi part dari SAP Business One gitu. Jadi ini tadinya satu produk terpisah, tapi kemudian mereka jadikan mereka jadikan satu kesatuan di fungsi dalamnya. Gitu. Oke, saya save as saja. Oke, nah ini dia, gitu, ya. Nah, jadi dan KPI tadi itu juga kita bisa edit masuk di sini, gitu. Dan semudah apa sih mengatur ini semua? Ini saya mau kecilin, gitu. Ini juga saya mau kecilin supaya ini bisa naik, gitu. Atau yang message dan alert saya mau naikkan ke sini, nah, gitu. Atau saya mau buang, saya tinggal drag ke tempat sampah, kayak gitu. Jadi inilah tools analytics yang tadi Pak Mikael sudah sempat informasikan. Pak, apa keterbatasan tools analitik dari SAP Business One? Nah, biasanya ada customer yang nanya itu. Tools analitik SAP Business One ini hanya menghandle data yang ada di SAP. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya data, contoh, Bapak Ibu mau ngambil data dari internet marketing biasanya, misalnya dari Twitter atau dari apa, jumlah visitor dan sebagainya, itu nanti Bapak Ibu bisa ngobrol dengan tim analitik kami. Jadi kami punya tim analitik, di mana tim analitik itu bisa melakukan customization, membuat database yang jadi di SAP Business One ada namanya table user defined table yang itu bisa ngambil data dari luar kayak gitu. Nah, oke. Kurang lebih ini yang untuk SAP Business One. Saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu aplikasi mobile-nya SAP Business One. Oke, saya akan sedikit lagi ya.
Dan jangan lupa Bapak Ibu silakan mencatat pertanyaan-pertanyaan di chat gitu ya. Nanti kita akan coba jawab pada sesi Q&A. Oke, ini saya akan menghubungkan ke aplikasi SAP Business One di laptop saya. Di smartphone saya. Oke. Mohon maaf, terkendala sinyal. Oke, saya coba connect lagi. Nah, mobile saya sambil nunggu ya. Nah, mobile application-nya SAP Business One ini itu sudah paket dengan SAP Business One-nya gitu ya. Jadi kalau customer membeli gitu ya, sudah dapat langsung aplikasi ini. Oke, saya akan tunjukkan. Oke, langsung ke aplikasi. Nah, ada beberapa aplikasi native mobile SAP Business One. Salah satu yang paling sering digunakan adalah yang untuk sales ini. Kenapa? Karena dia benar-benar bisa mensupport kebutuhan-kebutuhannya sales. Gitu. Jadi ketika masuk, Bapak Ibu akan langsung melihat. Jadi kalau ini orang sales, dia bisa langsung tahu nih punya schedule-nya apa aja gitu ya. Dan bahkan saya bisa membuat quotation dari sini, gitu. Nah, gitu. Jadi saya tinggal masukin bisnis partnernya, akuen, dan sebagainya, gitu ya. Nah, walaupun kalau misalnya kita bicara bikin quotation ya tentunya bisa dilakukan oleh orang sales maupun admin via tadi aplikasi desktop. Nah, selain itu juga dari sini sales bisa melihat stok barang yang ada, gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa kelihatan nih ininya. Nah, bahkan sales juga akan bisa melihat barang ini yang ada di stok itu berapa sih. Nah, saya bisa lihat nih di General Warehouse kita punya stok sekian, di West Coast kita punya stok sekian, di dropship dan sebagainya kita punya stok, gitu ya. Nah, selain aplikasi yang khusus orang sales ini, SAP Business One sebetulnya memiliki beberapa mobile application yang bawaannya, native-nya. Nah, kayak saya akan mencontohkan satu aplikasi dari ini juga sudah bawaannya dari SAP Business One. Nah, di mana ini biasanya lebih enak kalau digunakan oleh para leaders. Oke ya. Karena kenapa? Karena kita bisa melakukan approval terhadap proses yang ada. Nah, contoh seperti ini, misalnya saya mau approve atau saya mau reject gitu ya, misalnya saya reject call saya gitu, nah saya bisa lakukan kayak gitu. Oke, lalu dari sini juga saya bisa melihat alert gitu. Jadi saya bisa setting, misalnya saya mau tahu kalau ada sales saya yang memberikan diskon di atas dari apa yang kita udah pernah lakukan gitu. Nah, saya bisa ketahuan nih, saya bisa lihat oh ternyata ada sales order nomor sekian yang melakukan seperti ini gitu. Nah, selain itu di SAP Business One itu juga ada report. Nah, report ini adalah report. Jadi SAP Business One itu punya report yang bisa di-customize, tools-nya namanya Crystal Report. Jadi Crystal Report itu milik SAP dan dia sudah include di dalam SAP Business One, termasuk editornya juga. Jadi saya lihat dokumen ini, gitu ya. Oke. Nah, karena dia Crystal Report, dia buka pakai PDF, dan saya bisa share ini langsung gitu.
Nah, ini memudahkan saya untuk mengirim informasi yang ada gitu ya. Nah, jadi misalnya saya mau langsung share aja by WhatsApp gitu. Nanti yang menerima akan langsung mendapatkan informasi tersebut. Gitu. Oke. Nah, selain report, dashboard juga bisa dilihat dari sini. Oke. Contoh nih saya lihat sales analysis. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini adalah aplikasi SAP Business One yang sudah tadi kita sampaikan sudah termasuk dari analitik dan dan mobile-nya gitu. Nah, ini adalah yang dapat kami sharingkan hari ini. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke daftar pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan Ya, dipersilakan. ini udah ada beberapa pertanyaan, Pak Andreas. Oke, siap. Ini udah saya catatkan dari chat di Zoom-nya, dari Pak Yahya Asyari, menanyakan apakah SAP B1 dapat mengakomodir fitur budgeting, budget planning, sama budget control. Oke, Mas Yoyo mungkin bisa langsung jawab atau gimana? Pak Andreas saja yang jawab. Oke, siap. Oke, saya yang jawab ya. Oke, ya siap. Ini saya lagi buka chatnya ya. Oke, Pak Yaya Asari. Jadi fitur budgeting di SAP Business One itu sudah ada, gitu ya. Hanya di SAP Business One, fitur budgetingnya itu dia sifatnya tidak bisa merevisi apa yang sudah lewat, gitu. Jadi kalau ada di beberapa sistem saya tahu itu mereka bisa merevisi apa yang sudah lewat. Nah kalau di SAP Business One dia konsep berpikir budgetingnya begini, kita setting lalu realisasinya seperti apa, nah yang sisanya itu kita yang modifikasi gitu. Tapi sudah ada budgetingnya Pak, dan SAP Business One sudah mensupport untuk cost center dan budget center gitu. Oke, semoga menjawab ya Pak Yahya. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Hermawan, apakah ada yang versi mobile bisa didemokan? Tadi udah didemokan ya Pak ya, jadi ya. Untuk yang versi mobile ada dan tadi sempat didemokan. Nanti misalkan butuh demo yang lebih komplit lagi, kita bisa ada sesi lagi nanti untuk versi mobile ini. Betul, dan saya mau informasikan, Bapak Ibu bisa download versi mobile application-nya SAP Business One, itu sudah ada demo account-nya. Nah, itu ada di Google Play Store dan Apple Store. Ya, jadi baik di Android maupun di iOS itu sudah ada. Jadi silakan dicoba-coba kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut. Oke. Tadi ada yang nitip pertanyaan ke saya. Tanya dashboard di homepage SAP B1 apa bisa di-customize? Oh, tadi udah didemokan juga ya? Betul, tadi untuk customize untuk dashboardnya. Jadi dashboard ini bisa di-customize sesuai kebutuhan dari customer. Oke, terus dari Pak Fajri Muhammad. Tadi sempat dimention oleh Pak Andreas bahwa ada experience klien dapat membuat post sendiri. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada digital access cost di B1 seperti di S4HANA? Jika ada integrasi dengan sistem di luar B1. Oke, siap. Pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi SAP Business One itu memungkinkan untuk dia membuka digital access. Jadi kayak contoh begini, Pak. Kami punya customer, ya itu salah satu perusahaan swasta milik BUMN, ya. Jadi mereka itu biasa mengoperasikan yang ada di bandara, Pak. Nah, ya kurang lebih paham lah ya. Nah, di bandara itu ada banyak elemen pendapatannya, kayak contoh misalnya ada yang jasa wrapping gitu ya, lalu ada juga yang jasa kurir khusus gitu ya, atau door-to-door delivery-nya dan lain-lain gitu. Nah, masing-masing mereka itu sudah punya kayak transaksi di depannya sendiri yang ketika mereka melakukan transaksi, customer bayar, nah itu di input, nah itu tinggal disetting kapan periodenya, semua transaksi itu ketarik di SAP Business One gitu. Nah,
Selain itu juga tadi saya agak singgung karena di sini ada sebut S4. Kebetulan perusahaan tersebut holdingnya menggunakan S4 gitu. Nah, kita juga bisa ngobrol langsung antara B1 dengan S4 gitu ya, karena udah ada jalurnya kayak gitu. Jadi itu sudah didesain sedemikian rupa oleh SAP supaya antar produk dia tetap bisa ngobrol gitu. Menjawab Pak Fajri Baik. atau ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya, semoga menjawab ya Pak Fajri ya. Karena ini ada beberapa pertanyaan lagi, jadi next saja ya untuk pertanyaan berikutnya. Ya, nanti boleh ditambahin lagi Pak Fajri. Benar, nanti kalau ada sisa waktu boleh tanya kembali. Ya. Dari Pak mungkin, Dedi. Tambahan dikit Pak Yoyo. Ini Oke, kalau baik, memang Pak. ada jawaban yang belum jelas, ya bisa di-reply di email aja, langsung ke kita aja. Email Ya, ke Pak Andreas atau enggak email ke Pak Yoyo, nanti kita bantu boleh. jawab detail melalui email. Ya. Boleh. Baik. Dari Pak Dedi Kurniawan, kokpit SAP apakah sudah built-in di SAP B1? Kokpit SAP HANA apakah sama? Untuk perbedaan kokpit SAP dengan SAP Fiori apa ya? Oke, mungkin yang ini saya coba bantu ya. Oke, silakan Pak Will. Untuk kokpit SAP itu sudah embedded di dalamnya, baik untuk HANA maupun non-SQL, maupun dengan Microsoft SQL. Memang kalau dilihat perbedaan dengan SAP Fiori itu nggak ada bedanya, karena kokpit yang ada di SAP HANA itu sebenarnya basic programnya adalah SAP Fiori. Ya, betul. Ya, cuman kalau Anda kalau Pak Dedi Kurniawan biasa memakai Fiori, nggak akan canggung pakai solusi yang ada di SAP Business One HANA, karena basicnya adalah SAP Fiori, Pak. Oke, itu mungkin jawaban dari saya. Silakan lanjutkan. Oke, semoga menjawab. Terus dari Pak Stefanus Simarmata, dia menanyakan, jika saya menjadi pelaku usaha baru, alasan mendasar apa yang menjadi prioritas memakai ERP jenis SAP Business One ini dibandingkan dengan produk ERP lainnya? Karena menurut beliau ERP di luar sana banyak sekali, ada Oracle, Odoo, NetSuite, dan lain-lain. Oke. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali, Pak, dan saya senang nih jawabnya gitu ya. Pertama, ya, SAP adalah perusahaan yang sudah lama berkecimpung di ERP gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari sejarahnya ERP gitu ya, ada banyak perusahaan yang dari tahun di bawah 60 itu sudah mencoba membuat ERP. Jadi mengembangkan accounting software, awalnya mereka mulai ke inventory, lalu mereka mulai lagi ke proses purchasing, sales, dan lain-lain. Tapi yang sangat berdedikasi dan sangat fokus di ERP itu hanya SAP. Jadi pertama, mereka punya histori udah cukup lama gitu. Jadi mereka sudah lama bermain di sini, dan kalau mereka sudah lama bermain di ERP, tentunya mereka tahu masalah-masalah apa yang dihadapin. Yang kedua, mereka bermain nggak cuma di segmen enterprise yang gede, tapi mereka bermain sudah dari segmen menengah dan ke bawah itu sudah dari lama. Kalau saya nggak salah, kalau saya salah, Bu Lili mungkin bisa koreksi ya Bu ya. Jadi SAP Business One itu sendiri adalah produk yang berbeda dari SAP yang enterprise, dan itu sudah sudah ada di SAP itu sudah dari sebelum tahun 2000 gitu. Jadi sudah lama sekali produk ini ada gitu. Nah, tentunya dengan itu dikembangkan oleh SAP. Nah, yang ketiga yang tadi saya sebutkan, kalau kita bicara ada banyak branded di sana, nah itu semua kebanyakan mereka bikin ERP, tapi tidak fokus di ERP. Kita tahu ada yang fokus di retail software, tools untuk dokumen, tools untuk email, dan lain-lain. Ada yang fokus di database. Nah, tapi hanya SAP dari nama-nama besar tersebut yang fokus di ERP, dan dia sudah berpengalaman bertahun-tahun. Yang keempat adalah roadmap. Ya, nah roadmap ini menarik gitu karena tadi ada slide yang Pak Mikael tunjukkan tapi tidak sempat dibahas panjang karena waktu. Nah, feel free untuk kontak kami untuk tahu lebih lanjut. Tapi SAP ini punya roadmap sangat baik gitu ya. Karena kayak contoh misalnya interkoneksi dengan WhatsApp itu sedang dikembangkan oleh SAP. Lalu interkoneksi
dengan chatbot gitu ya. Jadi chatbot kalau sekarang kan kemarin kondisi terakhir corona itu sudah ada chatbot untuk corona. Nah, SAP itu sudah punya gitu ya. Kita ada videonya, nanti kita bisa kirimkan. Jadi kayak misalnya contoh mau nanya, ini misalnya Bapak Ibu bayangkan punya bisnis di open ke customer chatbotnya gitu ya. Misal saya mau beli printer Brother tipe sekian. Nah, dia langsung kasih tahu, misalnya perlu pengiriman daerah mana gitu. Misalnya Jakarta Barat, gudang di Jakarta Barat punya stok sekian, harga hari ini sekian gitu. Itu semua bisa diprogram karena SAP memiliki machine learning. Nah, fitur-fitur itu yang sedang terus dikembangkan oleh SAP sehingga ini membuktikan bahwa kredibilitas mereka yang sudah bertahun-tahun itu nggak stay in the safe area terus gitu ya. Kan kita tahu ya Nokia syndrome ya. Jadi udah market leading kemudian wah berusaha stay safe gitu. Sedangkan tiba-tiba ada banyak pemain yang lain. Nah, SAP tidak, dia berusaha terus-menerus mengejar teknologi IT yang terbaru dan bagaimana implementasinya di customer. Oke, lanjut. Ini pertanyaan terakhir mungkin Pak ya, karena waktunya juga udah mulai mepet. Dari Pak Yanda Rizky Prasetya. Pak, untuk melakukan integrasi aplikasi yang berbeda biasanya menggunakan API. Yang saya tanya, apakah perbedaan API dengan SDK? Jika saya nantinya ingin mengintegrasikan aplikasi yang saya develop sendiri dengan SAP. Oke, baik. Nah, saya akan jawab secara general ya Pak Rizky, tapi tadi seperti saya informasikan, kita sedang atur di internal untuk bisa ada sesi khusus untuk ini, karena kita tahu ada banyak sekali di luar sana yang penasaran juga gitu ya. Nah, API dan SDK ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk connect ke SAP Business One. Jadi kalau ditanya apa perbedaan melalui API dan SDK, ya ini masing-masing punya caranya sendiri. Jadi SAP tidak hanya menyediakan API, dia menyediakan SDK. Kenapa? Karena kalau orang yang lebih nyaman pakai SDK, misalnya lebih nyaman pakai objek-objek dalam pemrogramannya. Oh ya, saya sedikit teknis, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi SAP Business One ini beda dengan yang enterprise karena core-nya dia itu menggunakan .NET dan Java. Jadi human resource-nya atau kalau Bapak Ibu mencari siapa yang bisa bantu develop SAP Business One di luar sana, itu lebih banyak. Walaupun seperti tadi pesan Bu Lili, cari yang benar-benar certified partner. Jadi dengan demikian juga karena lebih banyak sumber daya manusianya sehingga untuk modifikasi tidak semahal yang kakaknya. Nah, lalu selain API dan SDK, SAP Business One juga punya service layer, Pak, dan web service gitu. Jadi ini ada banyak metode yang bisa digunakan oleh para programmer gitu ya untuk connect ke SAP Business One. Untuk API sendiri, SAP Business One bahkan punya DI API yang dia satu jalur, juga punya DI server yang API-nya diaplikasikan seperti server sehingga dia punya banyak pintu gitu. Nah, untuk informasi lebih lanjut boleh kontak kita, Pak. Oke, bisa tambahan satu pertanyaan, Pak? Ada boleh. yang masuk ini, Japri. Boleh, silakan. Satu apa lagi SAP mungkin ya. sudah bisa masuk bergabung dengan marketplace dan pay online seperti Tokopedia, Shopee, sehingga semua yang masuk dari marketplace langsung terhubung ke SAP dan pembayarannya masuk ke BCA, GoPay, atau Shopee. Kayak gitu, Pak. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Nah, kita ada implementasi di salah satu F&B retail besar di Indonesia yang mereka juga menggunakan GoPay, OVO, dan lain-lain. Nah, kalau pertanyaan bisa apa enggak, jawabannya bisa karena SAP tadi ya dia punya fitur untuk lempar data maupun tarik data. Nah, tapi yang kemudian perlu diperhatikan adalah apakah aplikasi yang tadi disebut itu membuka gitu ya. Kalau kita bicara kayak Tokopedia, Shopee itu mereka buka karena kita punya pengalaman. Lalu bank-bank itu biasanya buka. Jadi kita sudah punya pengalaman bikin automatic payment gateway gitu ya. Jadi jika terjadi pembayaran itu dia langsung settle ER-nya tadi. Jadi kalau tadi saya demokan kan harus incoming payment dan payment means dulu. Nah, ini dia bisa langsung otomatis. Nah, tapi yang saya mau sampaikan adalah pihak sananya juga harus buka open gitu.
kita ada pernah juga mencoba kerjasama dengan salah satu sistem HR. Jadi kan tadi kita informasikan SAP Business One dia nggak punya HR. Nah, HR ini dia tidak punya kemampuan untuk dengan fleksibel membuka open connection-nya dia gitu. Sehingga yang terjadi kita tetap bisa connect, tapi kita menggunakan database di tengah-tengah. Jadi sama-sama lempar ke database itu dan tarik di database itu. Nah, demikian yang kiranya yang saya bisa sampaikan dari pertanyaan tadi, Pak Tri. Oke, sudah Pak pertanyaannya. Nanti buat Bapak-Bapak yang ingin tanya lagi, bisa reply ke email yang undangan kita itu, bisa reply pertanyaan apa aja, nanti kita bisa bantu jawab. Monggo Pak Andreas, mungkin bisa closing. Oke, nah sebelum closing, Bapak Ibu ya jika berkenan, boleh nggak kalau misalnya Bapak Ibu nyalain webcam-nya supaya saya bisa capture. Ya, jadi ini lebih untuk laporan gitu ya ke manajemen gitu, dan tentunya juga kita dari SAP ada satu semangat yang kita lagi pengen tularkan gitu. Artinya begini, dengan aktivitas ini, ayo kita tetap semangat doing bisnis kita masing-masing, ya nggak sih? Nah, itu yang mau kita jadikan campaign, semoga hal ini bisa jadi sesuatu yang positif gitu ya. Oke? Karena ini direkam gitu, jadi saya tinggal slide aja. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya gitu ya. Wah, rekan-rekan dari IT IPM. Halo Pak. Oke. Siap. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan gitu ya, jadi kita akan ada bikin event lain lagi. Nah, stay tune di informasi kita, jangan sungkan juga untuk kontak kayak email yang sudah meng-email Bapak Ibu atau nomor saya yang sudah ada di iklan webinar ya. Kita pasti akan rilis beberapa webinar setiap minggunya gitu ya untuk menularkan semangat positif ini gitu. Oke, dari saya sekali lagi terima kasih. Halo Pak Horizon, apa kabar Pak? Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Jangan sungkan untuk menghubungi kami. Nah, ada Bu Lili juga. Halo Bu Uci, apa kabar? Oke, jadi ini kita selesai sampai di sini. Dari Pak Willy atau Bu Lili, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Oke, saya rasa udah cukup ya. Bu Lili? Oke, saya kedengaran suara saya nggak, Andreas? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Oke. Sebenarnya kalau ditanya ya untuk SAP Business One di-compare dengan produk lain, saya sebenarnya tadi mau nambahin di sana aja sedikit. Bahwa sebenarnya Pak, kalau Bapak Ibu lihat ya, SAP Business One itu kita sebenarnya sudah, kalau Bapak ingat dengan presentasi dari Bapak Mikael, itu yang ada bentuk segitiga, itu kita sudah mulai kalau SAP itu mulai dari yang SME, jadi yang small, medium, sampai yang skala enterprise. Jadi semua end-to-end solution kalau untuk SAP. Nah, kalau untuk yang pemain baru, ya memang startnya dari yang SAP Business One. Tapi meningkatnya bisnis, Bapak bisa menggunakan produk-produk kami yang lebih enterprise. Betul sekali. Itu aja sih, Pak. Thank you, Bu Lili. Makasih. Oke, baik. Terima kasih karena ada beberapa rekan-rekan juga yang tentunya ada perlu menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Terima kasih dari saya dan mewakili segenap manajemen inti data utama. Kami akan kabari Bapak Ibu kembali setelah ini melalui email. Kami akan kirimkan hasil recording dan dokumen presentasi, beberapa dokumen SAP Business One juga. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Stay healthy. Ya, tetap semangat. Oke, thank you. Terima kasih semua.